Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farel Abdul Halim. Saya mahasiswa Sistem Informasi dari Politeknik Kalteng Riau. Nah, saya akan melanjutkan tentang proyek saya, yaitu tentang tugas saya untuk laporan, yaitu memperkenalkan template yang sudah diterapkan. Terus di sini ada CRUD data warga dan CRUD data sesuai topik Bina Desa. Pilih satu dari tabel yang tersedia. Pastikan menerapkan regulate validation dan error atau sukses plus data dan revolve from. Terus tunjukkan referensi template untuk form dan tabel yang akan digunakan, dan pastikan progress project sudah di-push dengan menunjukkan proses git push. Nah, langsung saja ya ke tahap yang pertama, yaitu memperkenalkan template yang sudah saya terapkan. Nah, template yang saya terapkan itu tunjukkan referensinya. Nanti aku tunjukkan dulu referensi template-nya untuk formnya dan tabel yang digunakan. Jadi referensinya dari link yang dibuatkan oleh dosen saya sendiri, yaitu dari link referensi ini. Nah, saya mencarinya dari referensi link ini. Nah, setelah itu saya buka admin dan dashboard. Karena kebetulan saya ini seorang admin dari project saya, yaitu project Bina Desa. Nah, di sini katanya tadi memperkenalkan template yang sudah diterapkan. Untuk referensinya sudah saya tunjukkan. Selanjutnya itu template-nya yang saya terapkan itu adalah Mother. Nama template-nya Mother. Ini merupakan template yang saya gunakan. Namun karena dosen mintanya cuma satu dari data warga dan satu dari topik Bina Desa dan satu tabel, maka yang saya buat hanya yang diperlukan saja. Mungkin hanya ada dua di bagian sini. Terus itu lanjut, ini merupakan template yang saya gunakan, yaitu Major V Bootstrap 5 HTML5 admin dashboard template. Untuk tampilannya seperti tadi, dan saya mendownloadnya lewat ini. Mungkin itu untuk perkenalannya. Selanjutnya itu ke CRUD data warga dan CRUD data sesuai topik. Nah, topik yang saya gunakan yaitu jenis surat. Untuk kolomnya seperti ini, jenis surat. Nah, kita buka ini bentar. Di sini ada CRUD data warga. Jadi kita menggunakan yang ini, data warga. Nah, langsung aja ya ke Visual Studio Code-nya. Nah, saya sudah membuat beberapa controller. Di antaranya itu ada out controller, admin controller, jenis surat controller, dan warga controller, dan juga dashboard di sini. Itu sebelumnya warga controller ini dari dua yang diminta oleh dosen, yaitu warga controller dan jenis surat controller. Nah, terus untuk CRUD-nya ini udah ada mulai dari jenis controller dulu. Itu ada index, store,
show, edit, dan update, dan destroy. Destroy ini untuk menghapusnya, nih delete. Nah, terus juga untuk warga controller ini udah aku buat juga, sama seperti yang aku buat di jenis surat. Nah, karena ini membuat sebuah database untuk menyimpan data CRUD-nya, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang database yang aku buat. Untuk database-nya itu mulai dari model. Di sini ada model admin, saya sebagai admin. Jadi saya membuat admin gitu untuk login. Nantinya akan menyimpan data siapa yang login itu. Contohnya admin. Terus ada juga jenis surat. Jadi untuk menyimpan database surat, jenis surat. Selanjutnya warga, untuk menyimpan data warga. Ini sudah berhasil saya buat. Ini migration-nya sudah berhasil juga, sesuai yang diminta oleh project Bina Desanya. Kita lihat dari warga dulu, warga PHP. Nah, di sini warga udah saya buat. Di sini itu ada warga ID, no KTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan telepon, email. Ini udah sesuai dengan apa yang aku buat di sini. Terus juga itu jenis surat udah sesuai juga, kode, nama, jenis, dan syarat udah saya buat juga di sini. Ini selanjutnya itu ke database-nya. Kita buka Laragon terlebih dahulu, klik database ini, klik Laragon. Nah, di sini di Laravel ini udah ada aku buat, yaitu admin, jenis surat, dan warga. Nah, database-nya udah dibuat ya. Selanjutnya itu modelnya udah, controller udah, berarti itu database-nya juga udah. Selanjutnya yaitu view-nya. Nah, di sini dibuat di dalam folder admin, di dalam view. Saya buat folder jenis surat dan folder warga. Nah, di sini ada create untuk tambah, edit untuk mengedit, terus index ini untuk tampilan utamanya, show ini untuk menampilin detailnya. Selanjutnya untuk jenis surat juga sama. Terus di sini ada dashboard, ada login, sama registrasi. Nah, langsung aja kita cek ya, kita coba apakah semua database yang kita buat sebelumnya itu udah berhasil. Sebelumnya ini dashboard. Oh, belum di lock. Nah, ini ya. Sebelum itu saya buka ini dulu.
Di sini ada untuk CRUD-nya data warga dan CRUD data sesuai topik itu udah saya buat. Selanjutnya kita coba. Namun sebelum itu kita pastikan dulu apakah udah menerapkan redirect, validation, error atau sukses flash data, dan repolate from. Untuk kodenya itu saya udah buat biar mudah untuk menjelaskannya. Langsung saya jelaskan dari tampilannya, dan itu lebih nampak perbedaannya nanti. Nah, langsung aja ya. Di sini, nah kita masukkan. Sebelumnya saya udah buat satu, itu admin. Ini udah tersimpan di database-nya. Passwordnya saya masukkan dulu. Barang. Nah, kita login. Nah, login berhasil. Ini merupakan salah satu contoh untuk flash data tadi. Yang ini. Sukses flash data. Itu merupakan contohnya. Terus kita coba itu untuk CRUD-nya. Aku coba di data warga aja. Sebenarnya ini aku udah pernah coba buat. Kita coba untuk tambah dulu. Nah, di sini namun sebelumnya aku menunjukkan database terlebih dahulu. Ini admin. Bukti kalau saya membuat database admin. Nah, ini udah saya buat ya. Admin hdesa.com. Passwordnya itu saya udah buat juga, berarti berhasil ya. Saya buat. Langsung aja di tampilan ini tadi. Nah, kita coba buat untuk menguji keempat hal ini, yaitu redirect, validation, error sukses ini udah saya coba juga dan saya contohin lagi di bagian CRUD-nya. Terus repolate form. Langsung aja kita buka ini. Nah, saya masukkan nomor KTP-nya, salamnya. Pilih jenis kelamin. Saya pilih laki-laki. Kerjaan, wirausaha. Untuk emailnya nanti jadi email.com. Terus namanya aku sengaja nggak isi gitu. Pilih agama dulu, Islam. Nomor teleponnya itu debit. Nah, aku coba simpan. Nah, karena ini ke reverse nih. Terus di sini ada fitur nama lengkap. Please, dia minta isi. Itu namanya validation. Yang ini. Validation. Terus error suksesnya nanti. Terus repopulate form. Nah, yang itu ketika kita pencet simpan, klik simpan, data yang kita buat sebelumnya itu tidak hilang. Itu merupakan ini repopulate form. Jadi berhasil ya.
terus selanjutnya kita coba isi dulu. Namanya Oliver Kurniawan. Nah, kalau ini udah lengkap kita buat semuanya. Kita coba simpan. Nah, dia kembali lagi ke form data warga. Berarti itu merupakan contoh dari ini, redirect. Berarti redirect udah, validation udah, error to success juga udah. Error to success tadi yang ini. Terus revolve from juga udah. Terus tunjukkan referensi juga udah. Selanjutnya itu saya akan pastikan progress project sudah di-push dengan menunjukkan proses git push-nya. Selanjutnya saya akan menyimpannya ke GitHub. Karena semua hal ini sudah berhasil saya coba semua dan berhasil. Oh iya, aku belum coba untuk CRUD-nya. Tadi kan baru nambah aja tuh. Sekarang kita coba hapus salah satu. Kita hapus yang ini. Oke. Berhasil. Kita coba edit yang Faradu Halim. Kita ganti ini menjadi wirausaha, ini kita ganti jadi petani ya. Oh sorry, kok jadi P pula, tapi itu berhasil ya, petani. Nah berhasil, kita edit. Terus kita coba lihat ini untuk melihat detailnya. Nah detailnya gini, dan berhasil juga. Jadi untuk CRUD-nya itu berhasil. Mungkin sekian itu untuk CRUD-nya, penjelasannya dari aku. Selanjutnya itu untuk kita git push. Nah kita buat di sini git status terlebih dahulu. Git status, enter. Nah di sini ada file-file yang belum kita simpan, berarti kita git add dulu. Git add spasi titik, enter. Nah udah berhasil git add, terus kita git commit lagi. Kita coba cari sini. Enter. Nah ini kita buat di sini apa ya, buat laporan project Dina Desa 1. Nah ini bukan laporan pertama tentang project saya, kalau nggak salah ya. Kita buat ini aja dulu, laporan project Dina Desa, udah betul, enter. Nah udah nih, kita coba git push lagi, git push. Kita tunggu. Nah berhasil lah kita git push. Kita cek dulu di GitHub-nya. Kita coba cari di sini GitHub. Nih lognya. Terus kita create project kita. Kita refresh bentar. Klik ini projectnya guys, udah ada ya. Untuk projectnya kita coba lihat. Nah ini yang kita udah buat nih. Nah jadi semua tugas untuk laporan 6 ini sudah saya buat semua. Perkenalan template yang sudah diterapkan, CRUD data warga dan CRUD data sesuai topik.
Bina Desa, pilih satu tabel aja. Udah saya pilih, itu tabel jenis surat. Selanjutnya itu pastikan menerapkan redirect, validation, error sukses, flash data, dan provide form. Dan udah saya terapkan juga. Saya contohkan di browsernya langsung, di proses dashboardnya biar lebih mudah dipahami. Terus saya sudah menunjukkan referensinya juga. Referensinya itu dari referensi yang dikasih link oleh dosen saya sendiri. Terus itu pastikan proses project sudah di push dengan menunjukkan proses git push-nya, dan udah juga proses git push-nya, dan di GitHub-nya juga udah ada. Nah, mungkin itu aja ya video singkat dari saya tentang laporan saya untuk pertemuan 6 ini. Mungkin sekian, mungkin kita ketemu lagi nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.